Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi da'awatihi fi darain amin. Bab ta'jiri ilal mauqif utawi ki bab rano ake-ake marang nggon wukuf. Babul wukufi bi Arafah. Bab wukuf ing Arafah. Ngeten iki lho nggih. Dados mantun bab kok bab maneh. Ini sering terjadi di Sahih Bukhari. Masalahnya apa? Masalahnya di bab ini sudah ada hadis yang sahih. Cuma walaupun sahih, menurut Imam Bukhari masih belum memenuhi kriteria syaratnya Imam Bukhari. Karena itu beliau membuat bab tapi nggak diisi hadis. Kongres di sampan hadisnya. Tapi di Sahih Muslim atau di apa insya Allah ada ini hadis yang merangkan segera untuk ke mauqif. Nah, yang sering kali menjadi masalah itu masalah ittisalus sanad. Kalau menurut Imam Bukhari itu si A muridnya B. Itu menurut beliau syaratnya, kecuali memang dari segi tempat, mungkin A ini pernah sowan kepada B, si A pernah ketemu dengan B. Umurnya si A ini lahir tahun berapa, wafat tahun berapa, B lahir tahun berapa, wafat tahun berapa, sehingga dimungkinkan antara A dan B ini pernah nyambung, pernah sowan, pernah ketemu. Ini. Ada satu syarat lagi yang berat. Harus ada saksi yang mengatakan bahwa A itu pernah ketemu dengan B betul. A ini pernah ketemu dengan B. Ada seorang ulama yang mukorin, yang seperiode dengan mereka, yang mengatakan bahwa A betul memang pernah ketemu dengan B. Itu yang syarat yang menjadi berat karena harus punya saksi. Sementara menurut ulama hadis yang lain, kalau sudah A dimungkinkan ketemu dengan B, dari segi umur nyapu, dari segi tempat mungkin pernah ketemu di mana, dan si A si B ini sama-sama orang yang adil, sama-sama orang yang nggak mungkin berbuat bohong, mereka tuh orang baik betul, orang adil betul, diterima sudah bahwa si A ini muridnya B. Kalau A mengatakan hadatsani B diterima. Kecuali kalau ada orang ulama yang seperiode dengan mereka yang mengatakan saya bersaksi bahwa A tidak pernah ketemu sama B. Walaupun usianya nyapu, walaupun tempatnya dimungkinkan pernah ketemu. Tapi kalau ada saksi yang mengatakan bahwa A tidak pernah ketemu dengan B. Jadi kalau A menerangkan dari B itu adalah ingkito, bukan mutasil. Nah, kalau ada saksi yang mengatakan tidak pernah ketemu baru ditolak. Kalau Imam Bukhari enggak, harus ada saksi yang mengatakan bahwa A pernah ketemu dengan B. Ini jadi yang Imam Bukhari itu saksi isbat positif bahwa A pernah ketemu dengan B. Ulama-ulama yang lain yang penting tidak ada saksi ijabi. Tidak ada saksi negatif. Tidak ada saksi yang mengatakan bahwa A tidak pernah ketemu dengan B. Itu yang maka dikatakan Sahih Bukhari itu lebih kokoh daripada yang lain karena ittisalnya sanad itu lebih berat persyaratan Bukhari daripada ulama-ulama yang lain. Nah, ketika ada hadis yang betul-betul sahih menurut ulama-ulama yang lain tapi menurut Imam Bukhari masih belum memenuhi syarat, maka Imam Bukhari seringkali membuatkan bab tapi enggak diisi hadis. Rokon kulit di zaman hadis di kitab-kitab sahih yang lain. Babul wukufi bi Arafah wa bila qala hadatsana Ali bin Abdullah qala hadatsana Sufyan qala hadatsana Amr qala hadatsana Muhammad ibnu Jubair ibn Mut'im an Nabihi kuntu ana sapa ingsun atlubu
iku nupre sapa ingsun goleki ba'iron ing unta li kedue ingsun. Jare sinten? Jare Jubair bin Mut'im. Wa bila qala hadatsana Musaddad qala hadatsana Sufyan an Amr sama Muhammad bin Jubair an Nabi sang bapak Muhammad iku Jubair ibn Mut'im qala dawuh sapa Jubair adral tu kilangan sapa ingsun ba'iron ing unta li kedue ingsun unta kucul fadhabtu maka berangkat sapa ingsun atlubuhu goleki sapa ingsun ing untaku sing ucul niku yaum Arafah dalam jalan Arafah. Fara'aitu maka dengar sapa ingsun an-nabi yang kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam waqifan hale wukuf bi Arafah on ing Arafah. Fakultu mongko matur sapa ingsun hadza wallah hadza utawi ki wallah dimaulah minal humsi iku sangka humus. Fama sya'nuhu maka iku apa te kelakuane hadza hahuna ing dalam kene panggonan. Insya Allah ketika ini Jubair masih belum Islam, insya Allah. Tapi ketika menerangkan sudah Islam dia. Jadi Jubair ini datang ke Arafah bukan untuk wukuf, tapi karena golek untane sing ilang. Nah, begitu tahu Kanjeng Nabi wukuf di Arafah, maka kata si Jubair bin Mut'im, "Loh, ini yang ditempati wukuf Kanjeng Nabi ini dari humus." Utawa Nabi itu orang humus. Nggih. Hadza wallah minal humus, hadza utawi iki Muhammad iku minal humus sangko golongan humus. Humus itu yani orang Quraisy juga menyebutkan dirinya sebagai kelompok humus. Fama sya'nu maka iku apa te kelakuane Kanjeng hadza yani hadza Muhammad hauna dalam kene panggonan ning Arafah. Begini loh, dulu orang-orang kafir Quraisy itu enggak mau wukuf di Arafah. Mengapa? Karena Arafah termasuk tanah halal, bukan tanah haram. Nah, kalau sudah masuk apa itu ya? Masuk Mina, itu baru masuk tanah haram. Kalau Musdalifah enggak tahu Musdalifah ini tanah haram atau enggak. Lupa saya. Ingat saya tanah Musdalifah masih belum tanah haram.
atau ya sudah masuk tanah haram Musdalifah dia. Jadi orang-orang kafir Quraisy mereka merasa bahwa mereka itu kelompok terhormat, kabilah terhormat. Mereka sebagai penduduk kota Makkah, orang penduduk tanah haram. Jadi mereka nggak mau wukuf di tanah halal, gengsi dong. Kami orang ahli haram kok wukuf di tanah halal. Jadi orang lain biar memang haknya mereka, orang lain wukuf di tanah halal di tanah Arafah. Kalau kami enggak, kami orang ahli haram, kami hanya wukuf di tanah haram. Jadi akhirnya wukufnya di Musdalifah itu, tidak masuk ke Arafah. Karena gengsi tadi itu, setan ngompori, kamu ini orang-orang tanah haram kok wukuf di tanah halal. Nah akhirnya turunlah ayat Al-Quran, tsumma afidu min haitsu afadun nas. Kamu harus bertebaran sebagaimana orang-orang lain. Ini jangan sombong dengan kamu merasa sebagai penduduk tanah haram terus nggak mau wukuf di Arafah. Arafah itu walaupun tanah halal, ketika hari wukuf sebagai tanah yang paling terhormat di sisi Allah. Tidak ada tanah yang terhormat kayak di Arafah ketika tanggal 9 Dzulhijjah sebagai tanah, sebagai wukufnya semua orang sedunia di tanah halal yaitu Arafah. Jadi ini Jubair ini kecewa. Lah apa kok nangkene Muhammad? Ini kan sudah tanah Arafah gitu. Tanah halal. Orang Quraisy, orang Humus itu kan harus di tanah Musdalifah, tidak di Arafah. Wa bila qala hadatsana Farwah ibn Abil Maghra qala hadatsana Ali ibn Mushir an Hisham ibn Urwah qala Urwah kana nas ana sapa para menungso yatufuna iku padha tuaf sapa nas fil jahiliyatin dalam zaman jahiliyah muratan hale muda-muda ilal humsah kejaba bangsa Quraisy niki wal humsu ta khumus iku Quraisyun bangsa Quraisy wa lan wong wala tekang lahirna sapa Quraisy ing ma wa kanat lan ono sapa al humsu bangsa Quraisy yatasibuna 'alan nas iku amrih ganjaran sapa bangsa Quraisy ala nasi ing ngetasi para menungso. Yani amrih ganjaran dengan meminjamkan pakaian mereka kepada orang-orang asing. Yuti awe sapa ar-rajul wong lanang Quraisy humus ar-rajula ing wong lanang liya dari selain Quraisy asyaba ing pira-pira dodot yatufu kang tawaf sapa rajula wong liya wau fiha ing dalam siap semono kawatu tilan awe sapa al-mar'atu wong wadon Quraisy wadon humus al-mar'atu wong wadon kang weneh wong liya asyaba ing pira-pira dodot tatufu kang tawaf sapa mar'atah fiha dalam tiap ngoten famal lam yu'tihil khums maka ta sapa wong iku ara awe ing man al khums sapa Quraisy tawafa maka tawaf sapa man bil baiti ana ing Baitullah uryanan halimudo wa kana nggih tapi yang enggak mudah temen lah ngene ku Allah muda itu karena mereka melepas pakaian mereka sendiri, pakaian dari kampungnya, dari rumahnya, terus dipinjemi sama orang Quraisy. Sing wong lanang ya dipinjemi wong lanang, sing wong itu dipinjemi pakaian wong wedok. Di sinilah orang Quraisy dermawan, golek ganjaran dermawan meminjamkan pakaian. Nah sementara orang Quraisy karena dia penduduk Makkah itu dianggap orang-orang terhormat, orang-orang suci gitu loh. Dihormati sama orang lain sehingga pakaian mereka dianggap pakaian suci. Kalau pakaiannya orang selain Quraisy dianggap pakaian wis kakean dosa, najis. Jadi kalau haji, kalau tawaf dicepot. Ketika dicepot disili karo pakaiane wong Quraisy. Bisa kira orang terhormat sebagai orang Quraisy walaupun dia itu oleh minjemi ikhtisaban
golek ganjaran. Saya kira tetaplah orang-orang ajam itu, orang-orang luar Quraisy ketika dipinyai mesti mereka memberi hadiah. Sehingga menjadi di antara sumber ekonominya orang Quraisy karena tawaf dia menjamin pakaian mesti dijoli, mesti disili, diaturi fulus lah kalau orang lain. Belum perdagangan ya. Mereka dagang pada musim haji kan. Cukup besar itu income daripada dagang pada musim haji. Bahkan lan ono apa kelakuan yufidu iku lober apa jama'atun nas rombongane para menungso min Arafat saka Arafat wa yufidu lan apa jenenge bubaran sapa al-humsu bangsa Quraisy minjam entongko jamak yaitu Musdalifah itu tadi. Musdalifah. Jadi kalau orang lain itu buyar wukuf dari Arafah, kalau orang Quraisy itu buyar wukuf dari Musdalifah atau jamak. Jamak itu sebutan lain daripada Musdalifah. Yang itu masih tanah haram. Kalau Arafah juga tanah halal. Qala wa akhbarani abi. Qala sapa rawi? Sapa rawi ning Urwah kasalan iki nggih. Wa akhbarani ngabar ingsun apa abi bapak ingsun. Bapak ingsun berarti Zubair nggih. An Aisyah sangka Aisyah radhiyallahu anha anna hadhil ayat satunike ayat nazarat kutumurun bagi ayat fil khumsin dalam golongannya wong Quraisy yang juga disebut khums. Tu ma'afildu min haitsu afadun nas. Nulo bero sira kabeh min haitsu afadu sing sekirane lober sapa anas para menungso. Yani lobernya itu dari Arafat, tidak dari Jamu', tidak dari Musdalifah. Kala dawuh sapa abi kanu ana sapa para menungso selain Quraisy yufiduna iku lober sapa para menungso kanu ana sapa Quraisy masyaallah ana sapa Quraisy yufiduna iku napa niku lebaran sapa Quraisy minjam entoko Musdalifah fadu fi maka didorong sapa Quraisy ila Arafat marang Arafat. Jadi harus wukuf dari Arafat, tidak dari Musdalifah. Babu sair bab nerangno mlaku idza dafa'a min Arafah. Nalikane berangkat sapa kaum min Arafah sangka Arafah. Wa bi laqala hadatana Abdullah ibnu Yusuf qala barona Malik an Hisham ibn Urwah an Nabi sangka bapak Urwah iku Zubair. Annahu satuni Abu qala kuda sapa Abuhu. Surah ditakon sapa Usamah wa hale utawi ingsun niku jalisun wong kang lungguh. Kaifa kana hale kaya apa kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasiru iku lumaku yakni tindakan lumaku sapa Rasulullah fi hajatil wada dalam haji wada. Hina dafa'an alakane napa nalikane berangkat sangka Arafah kala dawuh sapa Usama bin Zaid karena ana sapa si Kanjeng Nabi yasiru iku mlaku sapa Kanjeng Nabi al-anaqa kelawan mlaku cepet fa idza wajada maka nalikane nemu sapa Kanjeng Nabi fajwatan ing benggang naso mongko nyalip sapa Kanjeng Nabi. Wala sapa Isam wan nasu tawi nas iku faqul anaki sak dhuwure anak. Dadi mlaku sing lebih cepat lagi. Ya, berarti sampai nyalip ning ngarepe. Fajwatun ay mutasaun gon jembar. Wal jami utawi jama'i fajwatun iku fajawatun wa fijaun wa kadzalik hale kaya mengkono fajwat to iku kaya mengkono fajwatun rakwatun uta rakwah dadi jama'an rikaun manasun laisa ora ana apa mangsa
iku hina firar, iku mongsone firar, mongsone lumayu. La talhinu hina manas. Babun nuzuli bab nerangno temurun baina Arafah wa Jam'ain ing dalam antarane Arafah lan Musdalifah. Wa bi laqala hadatana Musaddad qala hadatana Hamad ibn Zaid an Yahya ibn Sa'id an Musa ibn Uqbah an Quraib maula ibn Abbas an Usama ibn Zaid radhiyallahu taala anhum anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam haitsu afadha ing dalam sekirane laubat sapa kanjeng Nabi min Arafah ta saka Arafah malam mengko condong sapa kanjeng Nabi ala syibi marang lereng gunung faqada mengko nekani sapa kanjeng Nabi hajat tau ing hajat kanjeng Nabi teng lereng gunung wau sing kira gak konangan wong fatawaddo'a mengko wudu sapa kanjeng Nabi fakultu mengko matur sapa ingsun ya Rasulullah atusolli nata salat sapa panjenengan napa ngerjakan salat Rasulullah faqala mengko sapa kanjeng Nabi as-salatu ta salat amamaka iku dalam ngarep ira. Yani ketika pulang dari Arafah kembali ke Makkah kan gitu. Dari Makkah ngelewati Musdalifah terus baru sampai Mina. Jadi tanggal 9 kan seharian di Arafah gitu. Bengi berangkat ke Mina, ngelewati Musdalifah. Di Musdalifah itu harus nginep. Walaupun hanya berapa menit harus nginepnya ini di Musdalifah itu harus sampai tengah malam. Jadi nginepnya itu tengah malam. Ini walaupun hanya berapa menit. Nah di Musdalifah juga disunahkan mengambil batu-batu untuk melempar jamarot di Mina. Saya terangkan berkali-kali bahwa sholat maghrib isya itu di jamaah akhir di Musdalifah. Ini menurut ulama yang qasar dan jamak di nusuk lil hajj. Karena itu lin nusuk maka harus di Musdalifah. Mereka Nabi di Musdalifah lin nusuk. Lakukan konversi suatun hasanah. Sementara zuhur asar di jamak takdim di Arafah. Di zuhur asar di Arafah, maghrib isya jamak takhir di Musdalifah. Begitu syaratnya. Ketika ditanya oleh sahabat, salat kanjeng Nabi lah as-salatu amamak. Salat ning ngarep ngaring kok teko Musdalifah. Faqala as-salatu amamak. Kok teko Musdalifah. Wa bi laqala hadatsana Musa ibn Ismail qala hadatsana Juwairiyah an Nafi' qala kana Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu yajma'u iku jamak sapa ibnu Umar bainal maghrib wal isya antara maghrib isya bi jam'in on Musdalifah. Wa yara anna ngistuni Sayyidina ibnu Umar ya murid kuliah wa tabai ibnu Umar bi Syi'ib ana ing Syi'ib lari gunung alladzi kang akhadha kang ngalap ing alladzi Syi'ib sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa adhulu maka manjing sapa Rasulullah ing jamak fa yantafidu mongko napa nggih wa yatawadu intifani makna bersih-bersih utawa ngipat-ngipatno yani napa ini ngipat-ngipatno pakaian yang dipakai yang mungkin sudah berdebu-debu ketika itu nggih. Riwayat tawadhu lan wudu sapa kanjeng Nabi. Wala yusolli lan ora salat sapa kanjeng Nabi hatta yusolli sapa kanjeng Nabi bi jam'in ana ing Musdalifah. Wa bi laqala hadatsana Qutaibah. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana atarafna bi annana tarafna wa annana asrafna lado asrafna fatub alaina taubah tasilikul wastur lanal aurati aminir ra'ati wa fili walid rabbi wa mauludi wal ahli wa sairil khilani au jiratin asyam muslimin. Nada bi kulli suli salawat